Selamat malam teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan tentunya buat teman-teman yang suka dengan cerita-cerita serem, misteri, atau mungkin punya pengalaman mistis yang ingin dibagikan dan dibacakan langsung oleh kita, bisa teman-teman kirim ceritanya di email yang ada di deskripsi. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita langsung saja ke cerita kita pada malam hari ini. Kali ini aku akan cerita kisah pengalaman langsung dari salah satu temanku yang sekarang tinggal di kota Bandung, Jawa Barat. Mari kita sebut saja dia Dani. Kejadian ini Dani alami sewaktu Dani masih berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri terkenal di kota Bandung. Sore itu Dani masih ingat betul betapa bahagianya ketika Dani mendapat kabar bahwa dia lolos UMPTN ke kampus pilihannya. Singkat cerita, Dani yang aslinya berasal dari kota Malang harus mencari kos-kosan yang dekat dengan kampusnya di daerah Pati Ukur. Dani pun mendapat kos-kosan yang memang agak murah dan cocok dengan kondisi keuangannya. Ditambah kos-kosannya bersih dan rapi. Enaknya si ibu kos sudah nyiapin kasur, lemari, dan meja di kamarnya. Jadi Dani gak usah bawa-bawa barang berat dan gede-gede buat pindahan. Tanpa pikir panjang, Dani langsung sikat dan ambil kos-kosan di daerah yang dekat dengan Monumen Pancasila. Kamar kos nomor 11. Malam pertama di kamar kosannya yang baru. Setelah meletakkan jam di atas meja dan merapikan semua barang bawaannya, Dani pun rebahan sejenak di tempat tidurnya. Mungkin baru adaptasi dengan suasana baru, ditambah kondisi badan yang sudah sangat lelah, Dani pun tertidur lebih awal dari biasanya. Tapi tiba-tiba Dani pun terbangun karena kaget mendengar suara bantingan pintu yang keras dari kamar sebelah. Diikuti beberapa suara barang, seperti suara barang dibanting. Ya, lalu suara tangisan perempuan dari dinding di kamar sebelahnya. Kesal dan jengkel sih, tapi mendengar suara tangisannya dari perempuan, Dani tidak jadi marah. Dia pun mengurungkan niatnya untuk negur. Mungkin doi lagi ada masalah. Akhirnya Dani hanya terjaga semalaman karena suara itu tidak kunjung hilang sampai tak terasa waktu sudah menjelang subuh. Pagi hari pun tiba. Akhirnya Dani bersiap-siap pergi ke kampus untuk mengikuti orientasi di kampusnya. Sebagai mahasiswa baru, memang ada semacam tradisi cukur rambut sampai habis untuk maba di kampusnya. Tapi sialnya nih, Dani tidak tahu tradisi itu. Dan hasilnya, Dani harus push up ditambah bonus bentakan dari para senior di kampus itu. Menjelang sore hari, Dani sudah kembali ke kamar kosnya. Karena semalaman Dani tidak bisa tidur, ditambah sudah capek push up tiap ketemu senior, Dani langsung tidur pulas di kasurnya. Seperti malam sebelumnya, Dani kembali terbangun karena suara tangis dari kamar sebelah. Dani pun melihat jam di atas mejanya.
Waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat tengah malam. Karena Dani gak mau sampai kejadian gak bisa tidur seperti kemarin, Dani memberanikan diri untuk keluar untuk sekedar mengetuk pintu di kamar sebelah. Tapi begitu sampai di kamar nomor 12, Dani tidak jadi mengetuk pintunya. Karena Dani melihat kunci gembok jelas masih menempel dan terkunci dari sisi luar. Berarti tidak ada orang dong di dalam pikirnya. Mungkin saya salah dengar. Dani pun balik lagi ke kamarnya, tapi baru saja pintu dia tutup, suara tangisan itu pun kembali terdengar di kamar sebelah. Mungkin kali ini doi udah balik. Tapi Dani pun buru-buru balik lagi ke kamarnya tanpa jadi mengetuk pintu sambil berpikir keras. Dani mencoba membaca semua doa-doa yang bisa dia ingat saat itu. Tubuhnya bergetar hebat karena ketakutan. Iya, Dani begitu panik karena dia masih melihat kunci gembok menempel rapih di pintu kamar nomor 12. Lantas, itu suara tangisan siapa? Karena suara itu jelas-jelas masih terdengar dari kamar sebelah. Keesokan harinya seperti hari sebelumnya, Dani langsung ke kosan di sore hari. Dan Dani pun langsung tertidur kembali karena lagi-lagi Dani sudah sangat kelelahan. Ya, karena sudah 2 malam Dani tidak bisa tidur normal. Dan sudah bisa ditebak di malam ketiga di kosan itu Dani kembali terbangun. Tapi kali ini sepi, tidak ada suara apapun. Bahkan terlalu sepi karena suara binatang malam pun tidak terdengar sama sekali. Sebentar, ada yang aneh nih. Karena kini Dani melihat ke sekeliling kamarnya, tapi dia sama sekali tidak mengenali barang-barang yang ada di kamar tersebut. Kasurnya tanpa spray, padahal Dani ingat betul spray dengan motif tim bola favoritnya sudah Dani pasang di kasurnya. Bahkan sekarang Dani sadar ini sama sekali bukanlah kamarnya sendiri. Lemari yang agak berdebu seperti tidak pernah ada orang yang tinggal di sana semakin kaget karena tepat di kursi, iya di kursi di depan meja, Dani melihat sesosok perempuan sedang melihat tajam ke arahnya. Tangannya terlihat memegang beberapa helai daun dengan bunga yang sudah layu. Lalu perempuan itu pun tersenyum kepadanya dan Dani pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk pergi. Tapi Dani sama sekali tidak bisa bergerak. Tubuhnya menolak untuk digerakkan. Dani sudah sangat ketakutan, kini hanya bisa berdoa. Tapi sepatah kata pun tidak bisa keluar dari mulutnya. Mulutnya seperti dikunci. Perempuan itu pun berdiri, perlahan dan berjalan mendekati Dani. Tangannya yang terlihat sangat pucat, bahkan terlalu pucat, kini ada di wajah Dani. Dingin, hanya dingin di wajahnya. Dan Dani pun kembali terbangun. Kali ini benar-benar di kamarnya sendiri. Spray favoritnya pun jelas terpasang di kasurnya. Dia pun lega karena tubuhnya yang tadi tidak bisa bergerak kini sudah bisa dia gerakkan. Barang-barang di kamarnya pun sudah dapat dia kenali. Iya, benar, ini kamarnya sendiri. Lalu dia langsung melihat ke kursi di depannya. Dani lega. Sosok perempuan itu pun kini sudah tidak ada. Iya, fix. Tadi cuma mimpi pikirnya. Baru saja Dani menarik napas panjang dan bersyukur karena hal itu tidak benar-benar. Tiba-tiba ada daun jatuh ke kepala Dani. Dan di atas mejanya ada bunga yang sudah layu.
Itu kan bunga yang tadi.